Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana, NPM 192191114, kelas 2C Pendidikan Jasmani, angkatan 2019. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai kerangka dasar kurikulum 2013 yang di dalamnya ada hakikat kurikulum 2013, landasan kurikulum 2013, prinsip kurikulum 2013, ada standar nasional pendidikan atau BSNP, dan yang terakhir ada struktur kurikulum 2013. Langsung saja, yang pertama ada hakikat kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini muncul sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya dan untuk menjawab akan pendidikan karakter. Kurikulum ini didesain dengan mengintegrasikan karakter dalam proses pengimplementasiannya. Pada semua komponen kurikulum harus mencerminkan karakter yang hendak dicapai. Demikian juga pada proses pembelajarannya. Oleh karena itu, pada kurikulum 2013 ini muncul kompetensi inti atau KI sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Lalu ada landasan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan landasan yuridis, landasan filosofis, landasan empirik, dan landasan teoritis. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum. Landasan filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia apa yang akan dihasilkan kurikulum. Landasan empirik memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Dan yang terakhir adalah landasan teoritik, yaitu memberikan dasar-dasar teoritik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Lalu ada prinsip kurikulum. Pengembangan kurikulum didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Yang kedua, kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar 12 tahun, maka standar kompetensi lulusan yang menjadi dasar pengembangan kurikulum adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan selama 12 tahun. Yang ketiga, kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Yang keempat, kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kompetensi dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik atau master learning sesuai dengan kaidah kurikulum berbasis kompetensi. Yang kelima, kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Yang keenam, kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik berada pada posisi sentral dan aktif dalam belajar. Yang ketujuh, kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Yang kedelapan, kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kesembilan, kurikulum harus diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang ke-10, kurikulum didasarkan kepada kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Yang ke-11, penilaian hasil belajar ditujukan
untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Lalu ada Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian definisi SMP atau Standar Nasional Pendidikan jika berpedoman ketentuan umum dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Secara umum, Standar Nasional Pendidikan terbagi dalam 8 standar, antara lain standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar peserta didik dan kependidikan, sarana dan standar sarana dan standar prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Lalu Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan. Menurut pasal 76 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, BSNP bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan. Demikian gambaran umum Standar Nasional Pendidikan. Semoga 8 lingkup Standar Nasional Pendidikan atau SMP yang telah disampaikan secara umum dapat ditingkatkan secara berencana dan berskala oleh semua lembaga pendidikan di Indonesia, termasuk lembaga formal sekolah sesuai kriteria minimal yang telah dikembangkan, direkomendasikan, dan dirumuskan oleh BNSP. Dan yang terakhir ada struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum dalam hal perumusan desain kurikulum menjadi amat penting karena begitu struktur yang disiapkan tidak mengarah sekaligus menopang pada apa yang ingin dicapai dalam kurikulum, maka bisa dipastikan implementasinya pun akan kedodoran. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.